Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Raffi Tegar Meraja Nasution, mahasiswa Universitas Terbuka Prodi Sistem Informasi dengan nomor induk mahasiswa 04278514. Pada video kali ini saya akan menjelaskan alur pengerjaan tugas 3 yang telah saya kerjakan, di mana tugas 3 ini diminta untuk memodifikasi hasil dari tugas 2 yang sebelumnya telah saya kerjakan, yaitu aplikasi restoran sederhana. Poin dari tugas 3 ini adalah implementasi konsep abstraksi, kemudian inheritance, kemudian enkapsulasi, polimorfisme, kemudian exception, input output, dan operasi file. Sesuai dengan petunjuk pengerjaan, di sini saya sudah membuat kelas abstrak menu item, di mana dalam kelas ini terdapat atribut-atribut berupa nama, harga, kategori, kemudian terdapat konstruktor untuk inisiasi objeknya, kemudian juga terdapat metode abstrak tampil menu. Kemudian saya juga sudah membuat subclass makanan, minuman, dan diskon, di mana fungsi dari subclass atau kelas turunan ini untuk menampilkan informasi khusus tentang makanan, minuman, dan diskon. Di sini subclassnya saya sudah pisah ke dalam masing-masing file Java yang berbeda, dengan tujuan ketika nanti programnya ingin dikembangkan lebih lanjut akan mempermudah pengembangannya. Minuman, kemudian diskon. Di sini ketiga subclass ini struktur programnya sama, di mana terdapat atribut khusus jenis makanan, kemudian jenis minuman, diskon di masing-masing kelasnya. Kemudian di sini terdapat konstruktor untuk inisiasi objeknya. Kemudian terakhir yaitu implementasi metode tampil menu milik superclass tadi, yang ditandai dengan anotasi override. Kemudian beralih ke kelas menu. Di sini pada kelas menu fungsinya sama seperti pada tugas 2 sebelumnya, yaitu untuk mengelola semua item menu dalam restoran. Kemudian di sini terdapat release daftar menu sama seperti pada tugas 2. Kemudian di sini ada perbedaan dengan menu Java pada tugas 2, di mana perbedaannya yaitu terdapat metode tambahan untuk menampilkan menu, di mana metode ini sebelumnya pada tugas 2 saya gabungkan pada kelas main. Selanjutnya adalah kelas baru yang baru ditambahkan pada tugas 3 ini, yaitu kelas pesanan, di mana fungsinya yaitu untuk mencatat pesanan pelanggan, yang mana pada tugas 2 fungsi ini saya gabung dengan kelas main. Kemudian pemisahan ini juga sama, tujuannya untuk mempermudah nantinya jika program ingin dikembangkan lebih lanjut. Metode ini dibuat untuk mengolah pesanan pelanggan, seperti menambahkan pesanan pada metode tambah pesanan, kemudian menghitung total biaya dan mencetak struk pada metode hitung biaya, dan itu nantinya akan terjadi setelah pelanggan menginput pesanan yang ingin dipesan. Kemudian pada kelas ini juga terdapat perintah untuk mengoperasikan penyimpanan struk ke dalam file teks. Perintahnya yaitu di sini ada pada metode simpan ke file, di mana metode ini nanti akan mengambil data struk dari metode hitung biaya. Di sini digunakan try sama catch, di mana itu
digunakan untuk exception, dimana jika nantinya ada kesalahan maka akan ditampilkan terjadi kesalahan saat menyimpan struk ke dalam file. Kemudian yang terakhir adalah kelas main yang berfungsinya sama ya, sama tugas-tugas sebelumnya, yaitu fungsinya untuk mengeksekusi program yang sudah dibangun tadi kemudian menampilkannya. Sama seperti tugas 2 pada kelas main ini terdapat metode untuk menampilkan menu utama, kemudian metode untuk mengolah pesanan, atau bisa dibilang metode ini untuk sebagai antarmuka untuk input pesanan ya, metode proses pemesanan. Kemudian juga terdapat metode untuk pengoperasian manajemen pesanan. Di sini pada metode tambah menu, dimana pada metode ini kita nantinya dapat menambahkan menu baru. Kemudian yang terakhir adalah main method, dimana nantinya semua program tadi yang sudah dibangun akan dipanggil kemudian ditampilkan. Baik, untuk lebih lanjutnya bagaimana program bekerja, di sini saya akan tampilkan ketika program dijalankan. Sini dapat dilihat struk pesanan telah disimpan ke file struk pesanan. Ketika kita sudah selesai memesan tadi, maka akan muncul struk, kemudian struknya tadi akan disimpan ke dalam file teks. Jadi file teksnya itu nantinya terdapat di documents, NetBeans projects, kemudian nama projectnya, dan situ nanti ada nama dari file teksnya. Di sini adalah nama file teksnya struk pesanan, yang kalau kita buka nanti terdapat isinya menu-menu yang telah kita pesan tadi. Sekian penjelasan alur pengerjaan tugas 3 yang telah saya kerjakan. Lebih kurang mohon dikoreksi oleh tutor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.